suplemen itu bukan pengganti pola makan sehat ya. Sebenarnya kita harus terus untuk menjaga kesehatan dengan cara pola makan sehat, kemudian juga olahraga dan lain sebagainya, bukan hanya minum suplemen atau vitamin. Jadi kalau minum vitamin itu kalau berlebihan ya, bukan makin bagus, tapi makin berbahaya gitu ya Pak. Ini obat herbal tapi ya, dilarang BPOM. Dilarang BPOM. Jadi ada 18 obat ya. Nah ini salah satunya emang yang sering ya diminum oleh masyarakat. Saya mungkin ya banyak masyarakat yang kaget ya. Karena selama ini pasti ngiranya jamu itu lebih aman daripada obat. Kesehatan kita tuh sangat mahal. Jadi kita jangan beli obat-obat yang kita tergiur dengan instan, khasiatnya, terus murah dan lain sebagainya. Tapi kita harus lihat juga apakah obat itu berbahaya atau tidak. Ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya itu seperti mungkin bekam, tadi madu, habatus sauda, kurma, minyak zaitun. Nah itu semua tercatat dalam hadis sebagai sarana penyembuhan. Di mana sih tempat bekam memang yang ada konsultasinya? Setahu saya tempat bekam tuh ya cuman datang bekam udah gitu aja. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di podcast Bincang Sehat bersama Pusat Bekam. Oke, kita di sini akan seperti biasa membahas mengenai dunia kesehatan ya, dengan juga berita-berita yang lagi viral dan juga lagi booming pada saat ini. Nah, video kali ini kita angkat tema yang sangat dekat banget sama masyarakat, yang pastinya ini udah mulai jadi tren ya, tren saat setelah COVID-19, yaitu masyarakat banyak yang minum herbal dan juga vitamin suplemen ya, dan sebagainya. Oke, nah tadi saya sempat ada berita yaitu daftar obat tradisional dan suplemen yang ternyata berbahaya. Nah ini dan juga dilarang oleh BPOM ya. Jadi jangan sampai kita salah pilih produk. Dan juga nanti kita akan bahas bersama sebenarnya bisa nggak sih menjaga kesehatan tapi tanpa minum suplemen ataupun obat apalagi yang sampai dilarang oleh BPOM. Betul. Oke, ini kita akan ngobrol banyak ya Pak Rifki. Saya udah bersama Pak Rifki, nanti kita akan diskusi bersama. Nah, ada yang namanya vitamin D ya. Ada juga vitamin D yang biasa dipakai untuk menjaga kesehatan ya. Nah, setelah pandemi ini Pak Rifki, banyak orang yang minum vitamin D. Dan juga, tapi ada juga berita begini, kalau minum kebanyakan itu bisa berbahaya. Apakah benar seperti itu? Betul sekali. Ini ada berita ya, kita ambil dari website. Ini ada efek samping minum vitamin atau suplemen secara berlebihan. Nah ini pada dasarnya suplemen itu bukan pengganti pola makan sehat ya. Sebenarnya kita harus terus untuk menjaga kesehatan dengan cara pola makan sehat, kemudian juga olahraga dan lain sebagainya, bukan hanya minum suplemen atau vitamin. Nah ini tadi telah dijelaskan juga bahwasannya vitamin D ya, vitamin D memang banyak sekali peran di dalam vitamin D ini, yaitu seperti menjaga kesehatan tulang, gigi, dan juga bahkan sistem imun nih, vitamin D ini. Nah, tapi tubuh kita kan ibaratnya wadah tuh. Kalau wadahnya terisi penuh, tapi kita tuang air banyak, ya pasti bakal tumpah kan ya. Nah, itu di situ. Sama halnya dengan vitamin ya. Kalau misalkan suplemen atau vitamin kita banyak berlebihan, itu bakal juga kalau di vitamin D itu timbul hiperkalsemia namanya. Tandanya seperti mual, kemudian juga muntah, dan juga lemah otot, terus sering haus, dan bahkan jangka panjang itu bisa berakibat batu ginjal atau gangguan jantung. Luar biasa ya. Dari tadinya niatnya dari kesehatan, kalau berlebihan secara makan secara berlebihan dan sebagainya,
malah tadi menimbulkan beberapa penyakit yang mungkin penyakit besar yang bisa disebabkan gitu. Oke, berarti jadi kalau minum vitamin itu kalau berlebihan ya bukan makin bagus tapi makin berbahaya gitu ya Pak? Betul, ada orang pernah bilang saya minum 5000 IU tiap hari biar kuat. Padahal kebutuhannya rata-rata tuh orang dewasa cuma 600 sampai 800. Kalau memang butuh dosis tinggi itu harus dengan resep dokter tuh. Oke, berarti ada yang bilang ya berarti kan memang dasarnya cuma 600 sampai 800 gitu ya udah Betul. tercukupi kebutuhannya. Tercukupi. Tapi ada yang bilang sampai 5000. 5000 kan ya. Nah, itu Besar sekali ya. Iya. Jadi kalau gitu lebih baik dapat vitamin D itu dari sumber alami berarti ya. Kalau saya sih lebih setujunya seperti itu ya. Mungkin bisa dengan berjemur 15 menit di pagi hari, atau mungkin konsumsi ikan berlemak, kemudian jamur, dan juga kuning telur tuh bagus untuk vitamin D. Jadi kita nggak ketergantungan dengan suplemen dan lain sebagainya ya. Mending kita ngambil dari bahan-bahan yang memang sudah ada vitamin D-nya seperti itu. Berarti banyak ya ikan, jamur, dan kuning telur. Nah, ini saya ada contoh kasus Pak. Jadi ada teman nih, namanya sebetulnya Andi ya. Dia itu sering banget rajin dia setiap hari minum vitamin D. Saya tanya, kenapa sih minum vitamin D? Oh, ini biar imunnya kuat dan juga nggak gampang sakit gitu. Ternyata dia malah kena penyakit batu ginjal. Nah, itu kata dokternya karena kadar vitamin D-nya itu terlalu tinggi atau terlalu banyak. Nah, itu contohnya. Nah, itu contoh nyata ya. Tadi dijelaskan juga ketika kita mengonsumsi sesuatu yang berlebihan, itu banyak yang tidak sadar. Suplemen itu bahkan banyak yang tidak sadar suplemen itu yang tadinya menyehatkan bahkan bisa menjadi bumerang. Nah, dalam Islam juga mengajarkan kita makan jangan secara berlebih-lebihan. Nah, itu di situ sih lebih tepatnya ya, seperti itu. Itu tadi mengenai vitamin. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua. Nah, ini obat herbal tapi ya, dilarang BPOM. Dilarang BPOM. Jadi ada 18 obat ya. Nah, ini salah satunya emang yang sering ya diminum oleh masyarakat. Saya mungkin ya banyak masyarakat yang kaget ya. Karena selama ini pasti ngiranya jamu itu lebih aman daripada obat. Obat ya, betul ya, memang. Jadi gimana menurut Rudi? Ya, gimana ini? Faktanya mengejutkan sekali ya. Bahwasannya memang saya juga pas zamannya dulu ya, itu ngelihat obat ini ya, obat suplemen ini kayak obat herbal. Ini kan judul-judulnya juga kan kayak tawon, kemudian brotowali, itu kan udah ke obat-obat herbal ya. Tapi kenyataannya di dalam obat herbal yang 18 produk ini itu mengandung bahan kimia obat, BKO. Wah, ini ternyata di dalam herbal itu juga kita harus hati-hati ya, melihat bahwasannya di situ juga ada BKO-nya. Yang seharusnya tidak ada di produk herbal. Nah, itu seperti itu. BKO itu apa sih Pak? BKO itu adalah bahan kimia aktif ya, yang biasanya dibuat untuk dan juga hanya untuk resep dokter biasanya tuh. Kalau misalkan dicampur ke dalam jamu tanpa takaran yang jelas, itu biasanya bahaya banget tuh. Bahkan efedrin misalnya ya, bisa bikin jantung berdebar. Kan ada yang namanya obat-obat ya, suplemen obat kuat dan lain sebagainya, itu bentuknya jamu ya, tapi di dalamnya itu ternyata mengandung efedrin. Nah, itu bisa jantung berdebar-debar. Memang cepat reaksinya, tapi memang tadi berbahaya ya untuk jantung, terus juga tekanan darah naik, dan juga bahkan kalau misalkan dikonsumsi secara berlebihan dan lain sebagainya, itu bisa beresiko gagal jantung, serangan jantung dan lain sebagainya. Gitu. Ya, jadi serem banget ya. Iya. Yang tadinya kita lihat biasa jamu, jadi jamu yang instan itu dijual di pinggir jalan itu rawan berarti ya? Benar, apalagi kalau misalkan klaimnya instan, langsung kuat. Contohnya kalau misalkan tadi obat kuat ya, langsung kuat. Oh, itu
langsung langsing, misalkan obat langsing ya, bahkan kita sampai sakit-sakit perut kan, sampai bolak-balik toilet dan lain sebagainya, bahkan itu nggak termasuk obat herbal sebenarnya itu kan, bahkan ada yang langsung sembuh gitu kan, asam urat langsung sembuh. Sebenarnya itu obat-obat kimia yang mungkin lebih berbahaya daripada obat-obat yang lain gitu kan. Karena takarannya nggak berbeda, ya. Harus dicurigai lah hal-hal demikian seperti itu. Nah kalau gitu ada bahan kimia aktif juga termasuk ya, di kosmetik juga kayaknya ada ya. Kalau di kosmetik itu biasanya mengandung hidrokinon atau merkuri dan perwarna karsinogen. Nah efeknya itu kalau di dalam kulit itu bisa iritasi, bahkan kalau misalkan pernah nggak dengar gitu kan, merkuri di dalam kosmetik itu kan bisa menimbulkan kanker, dan kalau misalkan dipakai jangka panjang bahkan bisa merusak, bahkan ada yang sampai jerawatan full dan sebagainya, malah kulit yang lupas, malah hitam. Nah itu gara-gara tadi ya BKO tersebut. Oke. Itu Mungkin ada pesan buat masyarakat mengenai yang akan dikonsumtif, kita perlu diawasi BPOM-nya gitu. Ya, baik untuk Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu mau membeli obat herbal atau suplemen, itu dicek dulu ya. Ada BPOM-nya, kemudian juga ada nomor registrasinya tuh. Kalau misalkan nggak ada, itu patut dicurigai tadi ya, sama seperti ini ya. Kesehatan kita tuh sangat mahal, jadi kita jangan beli obat-obat yang kita tergiur dengan instan, khasiatnya terus murah dan lain sebagainya, tapi kita harus lihat juga apakah obat itu berbahaya atau tidak nih, seperti itu. Oke. Nah sekarang bisa nggak nih Pak kasih tips yang praktis supaya masyarakat yang emang ingin konsumsi herbal, bagaimana caranya nih biar aman? Ya, mungkin saya kasih 5 tips kali ya. 5 tips. Yang pertama itu selalu konsultasi ya, sebelum membeli, sebelum konsumsi ya. Nah, itu kalau di pusat bekam sendiri kan memang ada konselornya. Kalau di dalam klinik, nah itu kita bisa konsultasi tuh di situ. Apakah herbal ini bisa untuk menyembuhkan penyakit saya, bisa untuk menyembuhkan mungkin gejala-gejala saya dengan pelantara herbal ya kan. Kemudian juga yang kedua itu utamakan makan makanan alami yang tadi, jangan terlalu banyak makan suplemen, tapi utamakan makan makanan yang alami, kayak mungkin sayur-sayur yang bisa mengandung vitamin, serat dan lain sebagainya. Kemudian juga buah atau ikan atau daging-daging yang mungkin ya mengandung vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya mungkin kalau misalkan di herbal itu kan madu ya, madu ya, luar biasa ya. Nah itu bisa dikonsumsi itu untuk madu. Kemudian juga beli produk yang ada izinnya, terutama ya. Nah, ini perlu dicatat ya. Iya. Dicek dulu kalau misalkan mau beli, apakah udah ada BPOM-nya, ada izinnya, cek nomornya kalau bisa. Nah itu wajib ya untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengecek. Kemudian waspada dengan klaim yang instan tadi. Kalau tadi contohnya langsung kuat semalam, langsung sembuh, langsung langsing. Nah itu dicek dulu deh. Memang sih ada beberapa produk yang mungkin campaignnya seperti itu ya, cepat sembuh dan sebagainya, tapi ya kita harus cek juga seperti itu. Nah kalau misalkan yang kelima ini, kalau misalkan ketika Bapak Ibu sekalian minum herbal, kemudian Bapak Ibu sekalian mengalami gejala-gejala mungkin misalnya gatal atau mual atau pusing, segera hentikan tuh, atau misalkan langsung konsultasi dengan yang paham terkait herbal tersebut. Oke, berarti itu kuncinya ya balik lagi ke gaya hidup kita ya. Gaya hidup kita, konsumsinya kita yang sehat, bukan dari pil-pil yang jadi jalan pintas gitu. Betul, setuju sekali nih. Jadi keseimbangan kesehatan tuh mulai dari tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita sendiri bahkan nggak cuman harus minum suplemen, tapi kita harus menjaganya mungkin dengan cara tadi
makan makanan yang bergizi, makannya jangan terlalu banyak, terus juga makan yang halal, makan yang baik, makan yang mungkin tidak terlalu pedas dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini banyak banget nih orang yang penasaran mengenai menjaga kesehatan, menjaga sistem imun. Ada yang namanya Tibun Nabawi ya. Sebenarnya itu apa sih Pak, Tibun Nabawi itu? Ya, kita balik lagi nih membahas putar Tibun Nabawi nih. Tibun Nabawi itu adalah pengobatan ya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya itu seperti mungkin bekam, tadi madu, habatus sauda, kurma, minyak zaitun. Nah, itu semua tercatat dalam hadis sebagai sarana penyembuhan. Oke, nah ini ada bekam ya. Bekam itu terkenal banget. Emang sebenarnya manfaatnya apa sih? Betul. Bekam itu membantu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dalam darah ya, melancarkan peredaran darah, kemudian meredakan nyeri. Bahkan banyak pasien yang bisa itu untuk menyembuhkan insomnia dan lain sebagainya. Ada juga penelitian yang mendukung manfaat bekam itu bisa menurunkan tekanan darah. Nah, Bapak Ibu bisa cek sekalian di akun Instagram Pusat Bekam atau akun YouTube Pusat Bekam di sini. Itu ada banyak edukasi terkait bekam, terkait Tibun Nabawi dan lain sebagainya. Oke, nah kalau bekam itu ada pantangannya nggak sih Pak? Ada, tetap ada ya. Mungkin tidak dianjurkan untuk ibu hamil trimester pertama, kemudian juga orang yang anemia berat, itu mungkin jangan dulu deh gitu kan. Atau mungkin pasien yang pengonsumsi pengencer darah tuh nggak boleh sebenarnya kan. Kalau misalkan dikonsumsi harus konsultasi dulu tuh dengan terapis kita, dengan konselor kita, karena nanti ada contohnya jangan contohnya nanti dibekam sebelum kita konsumsi. Nah itu. Oke, nah emang di mana sih tempat bekam memang yang ada konsultasinya? Setahu saya tempat bekam tuh ya cuman datang bekam udah gitu aja. Udah ya. Kalau di pusat bekam sendiri memang ada konselor di situ. Terus juga nanti banyak sekali edukasinya, mulai dari front office-nya juga diedukasi, dikenalkan produk-produk kita. Kemudian nanti di konselor dikenalkan juga produk kita. Bahkan nanti kita dicek tuh, dicek gula darah, kolesterol, asam uratnya dan lain sebagainya, dan juga indikasi-indikasi yang keluhan-keluhan yang kita alami seperti itu. Oke, nah baik sahabat sehat, kita udah sampai nih di akhir video. Nggak terasa ya udah lumayan panjang video kita. Ini membahas mengenai kesehatan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian tetap ya harus tetap berhati-hati dan juga berjaga-jaga apa yang dikonsumsi, baik itu vitamin maupun suplemen. Pastikan udah ada izin BPOM ya. Nah, itu ya. Dan juga jangan tergiur sama klaim instan. Dan pastinya harus juga bisa melakukan bekam, refleksi, dan ruqyah di pusat bekam ya. Ini juga salah satu untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga imun tubuh kita supaya kita selalu sehat. Oke, baik, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bisa like, komen, dan juga subscribe YouTube ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.